Selama Karisma ketemu Supersonic, saya nggak sombong ini ya, tapi ya perlu diketahui lah. Karisma itu belum pernah menang sama Supersonic, ya. Kalau nggak salah kan 400 juta tuh harganya Karisma. Om Sanda beli Supersonic 30 juta. Nah, dengan burung seperti ini, dengan harga yang murah bisa bersaing dengan burung yang harga 400 juta dan bahkan bisa menang gitu kan dengan burung 400 juta. Mengundang orang untuk iri itu wajar. Wajar menurut saya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore ya, selamat ngopi. Aku seruput dulu kopiku. Mantap bener ya kopi sore hari ini. Setelah pulang kerja, ya capek iya, tapi karena ada kecintaan dengan memelihara burung, ya tetaplah teman-teman ya diluangkan waktu untuk merawat burung. Ini belum selesai sebenarnya. Ya, tapi ya sambil istirahat lah ya, sambil ngopi terus ngerokok sebentar ya nanti dilanjutin lagi. Enak ya? Enak ya? Ketukannya enak ya, cililin ini ya. Oke lah, jadi gini teman-teman. Saya pengen membahas tentang burung muda. Banyak dari teman-teman itu yang saya baca di komentar, ya mohon maaf nih kalau aku tidak bisa menjawab satu persatu atau menyebutkan siapa yang memberikan pertanyaan itu gitu ya. Jadi saya melihat itu cukup banyak memang yang masih mengeluh tentang burungnya yang tadinya pastolnya bagus, pastolnya dulunya sering juara, ya sekarang burungnya bermasalah, setelah dia mabung bermasalah. Ada yang setelah mabung bermasalah, ada yang nggak bisa mabung, ada yang mabung nggak tuntas, ada yang nggak mabung-mabung. Ya kasusnya di burung muda, lingkupnya di burung muda. Oke lah teman-teman. Teman-teman mungkin masih ingat ya waktu saya bahas tentang avatar. Dimana jauh-jauh hari sebelum pemiliknya saja, ini pemiliknya kan Korendi. Ya sebenarnya Korendi ini dengan saya setelah anniversary itu sering kontek-kontekan ya. Cuman akhir-akhir ini setelah saya bawa SS kurang ya. Tangannya Korendi ini katanya habis jatuh terus sulit untuk kirim WA. Yang tadinya sering sebenarnya kita itu kontek-kontekan tuh sering. Oke lah. Jadi teman-teman waktu itu avatar ini kan satu burung yang dikatakan waktu itu pastol. Seingatku waktu itu kalau nggak salah entah itu di tempatnya Arafat ya, SMM Arafat atau SMM Ngawi. Aku kok agak lupa waktu itu ya. Jadi intinya burung itu bagus lah. Aku lihat sendiri karena aku kan memang lihat sendiri gitu loh teman-teman. Cuman tempatnya di mana aku lupa itu. Bagus nih burung. Burung itu tipenya memang dia memang pemberdayaan materinya banyak. Dia bukan tipe burung yang speed rapat. Dia tipe burung yang ya durasi dengan materi yang banyak. Itu avatar. Saya bilang ini burung bagus. Dan saya juga sewaktu lihat waktu di gantangan itu sempat saya ngomong sama ya ada pengurus gitu kan. Wah itu loh Pak, itu bagus itu. Itu burungnya siapa? Nah waktu itu kan orang mengatakan itu burungnya Jojo. Dojo ya, siapa itu lupa aku namanya. Ya, Dojo Malang. Oke lah. Jadi perjalanannya si avatar ini saya kan terus pantau waktu itu. Nah, suatu ketika karena saya sendiri juga nggak ngerti transaksinya bagaimana, yang punya akhirnya siapa. Ya taunya dulu itu pokoknya yang beli katanya orang Solo. Siapa orangnya, yang mana orangnya saya nggak ngerti. Ya kan? Saya lihat dari perjalanan avatar itu ada yang berubah. Dan waktu itu saya langsung memvonis bahwa avatar ini sepertinya mau mabung. Karena saya belum tahu dan tidak kenal sama yang punya.
Maka saya coba untuk bikinkan konten. Dimana kalau teman-teman melihat dengan dari awal sampai akhir ya pembahasan di konten itu, jadi video itu sajalah. Teman-teman pasti akan akhirnya paham, oh yang dimaksud Om Sanda itu seperti ini. Ternyata Om Sanda ini peduli dengan kita-kita semua. Om Sanda peduli dengan orang-orang yang memelihara burung murai batu. Gitu kan? Saya mengatakan bahwa kalau burung ini sudah waktunya mabung terus digeber, ini pasti akan masalah. Akhirnya yang terjadi apa? Ini ya. Jadi prosesnya itu kan akhirnya si Avatar tuh main kalau nggak salah di acara SKMN waktu itu, burungnya jatuh. Oke. Nah, teman-teman, perubahan di Avatar itu saya pelajari. Oh, ini mau mabung nih burung. Ya kan? Terus akhirnya saya bikin video itu untuk mengingatkan teman-temanku semuanya, kalau kamu sudah punya burung bagus, jangan sampai nantinya burungmu bermasalah. Sebaiknya burungmu itu kalau sudah tahunya mabung, kamu kondisikan. Kamu tempatkan di ini burung-burung vektor nih. Kamu tempatkan di rumah nunggal, itu pasti akan mabung nantinya. Nah, yang terjadi nih teman-teman, entah itu suatu kebetulan atau tidak, teman-teman bisa cross-check sendiri. Avatar itu kan hidupnya nunggal. Ya, saya lihat di ada konten YouTube itu kan, hidupnya nunggal. Dari awal pun saya sudah mengatakan, dari awal sewaktu setelah dia mabung, ya karena sudah akhirnya kenal kan, yang ngomong. Ya saya kasih omongan juga gitu loh ya. Biasa kok teman-teman, pemain-pemain itu di saat ada masalah di burung murai batunya, ya konsul dengan Om Sanda. Entah itu hanya sebatas konsul untuk soal rawatan, pengondisian dan sebagainya, atau juga minta resep obat gitu ya. Yang burungnya mungkin bermasalah dengan serak, yang burungnya kurang ngotot, yang burungnya kurang durasi, ya biasa. Tapi kan Om Sanda juga nggak perlu mau bahas siapa orangnya, ya untuk apa? Dan itu juga kan suatu privasi. Ya kan? Ya nggak bagus kan? Oh ternyata itu konsulnya sama Om Sanda. Ya nggak perlu seperti itulah. Nanti kalau semua dibahas akhirnya apa? Orang-orang itu akan mendewakan Om Sanda. Om Sanda kan orang yang tipenya nggak bisa sombong. Gitu lah teman-teman. Jadi di saat orang atau yang mempunyai burung belum paham, belum tahu, Om Sanda udah kasih warning. Itu sebenarnya bukan hanya di Avatar. Di Lambada Reborn pun seperti itu. Jauh-jauh hari sebelum Lambada Reborn kena masalah bulu. Coba nanti teman-teman cross check lagi apakah Lambada Reborn itu pernah ada masalah bulu. Teman-teman silakan cross check. Jauh dari itu Om Sanda udah bahas. Sepertinya Lambada Reborn ini nanti akan bermasalah dengan istilahnya tuh mabung kering. Iya. Oke kan ya. Jadi gini teman-teman. Ya, saya ini bukan orang yang saya bukan dukun soalnya gitu ya. Karena saya belajar dan ini pengalaman. Dan karena sifat saya itu menganggap orang-orang yang memelihara burung murai batu adalah saudara, siapapun itu. Entah kenal atau enggak, teman saya atau bukan, saudara saya bukan. Itu pokoknya intinya orang yang memelihara burung murai batu itu saya anggap adalah saudara saya. Saya punya tanggung jawab soal itu untuk ya mau kamu terima monggo, enggak terima monggo. Yang penting saya sudah bicara. Oh ini loh masalahnya, oh ini masalahnya, oh ini masalahnya, oh ini jalan solusinya seperti ini. Oke teman-teman. Alhamdulillahnya kalau sekarang kan Avatar sudah jalan lagi, ya kan? Ya jadi saya juga kasih saran ya sama Ko Randy itu memang sebaiknya memang Avatar itu nunggal saja. Karena kalau Avatar itu enggak nunggal, ya enggak seperti itu nanti jadinya. Penampilan pasca mabung ini kan ya kurang waktu main di prasasti itu. Ya saya akan mengikuti terus. Dan ini saya mengatakan bahwa Avatar itu untuk saat ini setelah pasca mabung ini ya, sebaiknya main itu 2 minggu sekali.
Ya kalau mau dipaksakan untuk main 2 kali is oke. Tapi pasti dia itu bagusnya ya sewaktu sekali main. Dalam 2 minggu sekali main itu bagus. Kok di belakangnya dia main lagi itu bonus. Gitu kan ya. Itu. Nanti teman-teman juga bisa terserah mau amini apa kata saya atau tidak itu terserah. Oke ya. Nah, teman-teman, artinya apa? Yang sudah saya bahas itu kan ya saya nggak butuh teman-teman terus mengiyakan apa kata saya. Tapi ternyata mau nggak mau kan harus teman-teman akui bahwa apa yang saya katakan itu benar. Nah gini loh teman-teman. Saya juga ini kan pengen memberikan apa ya saran kepada teman-temanku semuanya yang ada di YouTube, yang khususnya saudara-saudaraku yang selalu nyimak umpamanya kicau ini. Kalaupun ada orang yang entah itu berstatement, berkomentar yang mungkin teman-teman akhirnya merasa nggak enak, teman-teman nggak usah ladeni. Om Sanda aja nggak ladeni kok. Jadi gini loh teman-teman, orang itu iri dengan Om Sanda itu suatu kewajaran menurut Om Sanda. Normal, ya. Sisi manusiawinya keluar itu normal menurut saya. Itu sisi manusiawi teman-teman, seperti itu orang iri dengan Om Sanda. Iri dengan apa? Pencapaian. Loh, Om Sanda ini kan nggak banyak drama ya. Seperti mana ngonten ya seperti ini, ya kan? Santai seperti ini, nggak harus dibuat-buat gitu kan, enggak. Tapi juga Om Sanda mengatakan bahwa kontenku ini yang paling benar juga kan, enggak. Ya, terserah, hidup adalah pilihan. Kalau ini dirasa bagus ya didengarkan, kalau tidak ya silakan. Toh Om Sanda kan bicara ini tentang loyalitas gitu loh. Ntar kita ngopi dulu ya. Jadi kalau orang-orang itu iri dengan Om Sanda terus akhirnya mengkait-kaitkan gitu kan ya. Wow, bicara begini, begitu, oh inilah itu. Jadi gini, kalau Om Sanda itu bukan orang besar, Om Sanda tidak mungkin akan dibicarakan orang. Gitu loh. Om Sanda ini kalau tidak besar, ya kan? Ini kan saya nggak pernah mengatakan ini ya, tapi sesekali lah nggak apa-apa ya. Sesekali, kan nggak apa-apa ya. Gimana? Boleh ya? Nah, boleh kata dia ya. Jadi Om Sanda ini kalau tidak besar nggak mungkin disenggol orang, ya kan? Orang itu menyenggol atau menyebut nama Om Sanda saja gitu. Anggap aja bikin konten gitu ya. Konten sebelah umpamanya kicau. Konten sebelah Presiden Murai Batu ini tuh. Mereka itu kan punya satu ruang ya. Orang bicara itu pasti ada ruang gitu ya. Ada tujuan. Tujuannya adalah apa? Untuk menggait viewer kan. Kalau teman-teman coba untuk pelajari apakah itu ada edukasinya, ya coba teman-teman nilai sendiri. Ya. Nah, kalau menurut saya sih ya, menurut saya nih, ya entah ini benar atau tidak, gitu ya. Harapan mereka adalah supaya untuk mencari perhatian orang, gitu loh. Dan itu sah-sah saja. Om Sanda ini santai ke orangnya. Maka Om Sanda nggak pernah tanggapi. Ya, semakin orang-orang ini merasa iri, merasa tersaingi, ya dan sebagainya, itu kan artinya apa? Om Sanda itu punya nilai. Loh, berarti saya ini mahal dong. Orang bisa iri dengan saya itu berarti mahal. Bahasanya begini teman-teman, kalau kita di produk. Produk itu kalau dipalsukan artinya produk itu berpengaruh. Produk itu besar, ya kan? Barang itu kalau dia bukan barang yang laku, nggak barang yang bermerek, masa sih mau dipalsukan teman-teman? Ya rugilah. Kan begitu pengertiannya kayak gitu ya. It's okay lah, kita kembali ke edukasi lagi. Jadi teman-teman, mempelajari tentang burung muda, inilah yang saya katakan kepada teman-teman. Berusahalah untuk menjiwai. Ya, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui seperti mana supersonik itu. Om Sanda beli burung supersonik itu bukan seperti mana kayak Korendi beli burung yang sering juara. Anggap aja nih sekarang Korendi beli karisma, ya kan? Mungkin ya. Aku kan nggak ngerti kan.
Kalau karisma itu ternyata sudah dibeli ke Randy, itu aku nggak ngerti. Mungkin sewaktu itu karisma ada masalah, mungkin bukan masalah sih, tahu karisma itu mau mabung. Ya mungkin, ya kalau Ko Randy mungkin nyimak apa yang Om Sanda bahas, bahwa ada masalah di burung yang punya karakter. Di saat dia ketemu mabung, dia akan bermasalah di mabungnya. Seperti mana karisma yang sekarang, ya mungkin bisa jadi alasan lah ya. Karisma itu mungkin penampilannya kurang top perform ya. Padahal burung jadi loh, ini burung harusnya cuman untuk meneruskan saja gitu kan ya. Ada katanya mabungnya enggak tuntas dan seperti. Mungkin Ko Randy waktu itu kalau seumpama saya tahu bahwa burung itu dibeli Ko Randy, ya saya pasti akan bahas. Dan saya akan kasih saran, oh kalau mabung seharusnya seperti ini. Gitu kan ya. Lah, seperti mana supersonik? Ya, ini perlu juga teman-teman tahu ya. Selama karisma ketemu supersonik, saya nggak sombong ini ya, tapi ya perlu diketahui lah. Karisma itu belum pernah menang sama supersonik. Ya. Kalau nggak salah kan 400 juta tuh harganya karisma. Om Sanda beli supersonik 30 juta. Nah, dengan burung seperti ini, dengan harga yang murah, bisa bersaing dengan burung yang harga 400 juta dan bahkan bisa menang gitu kan dengan burung 400 juta. Mengundang orang untuk iri itu wajar. Wajar menurut saya gitu loh. Tapi kan orang ini juga hanya sebatas iri. Mereka nggak ngerti apa yang diupayakan Om Sanda. Saya berupaya, burung itu punya kasus cabul. Ya, saya harus selesaikan. Ya saya juga harus pelajari bagaimana karakter burung itu, bagaimana gitu loh teman-teman ya. Maka saya pernah ini kalau dulunya sewaktu pastolnya, ya burung itu sering dilakberan seminggu sekali. Coba saya terapkan untuk 2 minggu sekali sewaktu saya ambil, ya sewaktu saya pegang. Toh juga teman-teman yang ada sini yang pernah melihat burung itu juga memang mengatakan dan mengamini kerja si supersonik itu enak dipegang Om Sanda. Durasi dapat, volume dapat, ya. Materinya juga keluar, enak burungnya. Gayanya juga, tadinya kalau gayanya itu nengok teman-teman, itu khas dia memang. Sujud nengok itu khas dia. Tapi sekarang itu bisa ke atas gini sambil nengok-nengok. Itu sering keluar. Mungkin dasarnya ada. Tapi setelah Om Sanda pegang, itu lebih enak lagi bawanya. Ya, dia menari gitu burungnya. Oke lah ya. Terus kalau ngomong-ngomong soal menarinya, itu dengan Murka, waktu itu kan anniversary kan ada burung namanya Murka. Harganya 225. Dibeli sama Ko Alvin ya. Ya kalau dilihat dari videonya, orang pasti suka dengan gayanya si supersonik. Karena dia lebih komplit, bisa di bawah nengok, di atas juga nengok. Itu gitu ya. Oke lah, jadi orang iri itu wajar. Wajar, Om Sanda beli sesuatu yang murah kok akhirnya besar. Apalagi Om Sanda seorang kreator YouTube. Orang anggapnya seperti itu gitu ya. Entah itu Om Sanda itu mau kreator. Saya nggak nganggap diri saya itu kreator kok. Saya nggak menganggap diri saya itu media kok teman-teman. Ya saya itu hanya pengen bicara dan bersilaturahmi lewat YouTube. Kan begitu pengertiannya. Maka konten Om Sanda ya seperti ini. Ya mereka mungkin sebagian dari orang-orang yang menganggap ini adalah pesaing berat gitu ya. Ya mereka pasti akan berusaha untuk menjatuhkan karakter Om Sanda. Dan itu sih sesuatu yang ya itu kembali lagi itu loh ya. Sisi manusiawi yang mungkin sisi buruk gitu maksudnya itu akan muncul. Ya, dan normal menurut saya. Tapi ya itu sah-sah saja sih teman-teman ya. Cuman ada kok sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang baik itu adalah ya kita itu coba hidup itu tidak merugikan orang lain. Itu saja sih. Ya. Jadi saya ini tidak menganggap siapapun menjadi pesaing saya. Entah di perburungan, entah di kerjaan, entah di YouTube. Saya nggak pernah. Kalau saya itu bicara tentang
persaingan YouTube. Wah, Om Sanda pasti, apalagi posisi Om Sanda saat ini. Loh, pencapaian Om Sanda di YouTube itu kan sudah cukup banyak teman-teman ya. Burung banyak, ya, mobil setengah M dapat dari 4 tahun nge-YouTube. Loh, kalau pendapatannya udah banyak, ya, hasilnya sudah ada gitu loh. Nah, jadi kalau Om Sanda pengennya bersaing, alat bagus semua. Toh Om Sanda malah bikin kontennya ya seperti ini, santai-santai seperti ini. Gitu ya. Ah, itu teman-teman. Oke lah ya. Jadi ya abaikan saja lah ya, untuk teman-temanku mungkin yang agak ada rasa nggak enak gitu, abaikan aja soal itu. Orang iri dengan Om Sanda itu wajar. Oke. Nah, sekarang setelah Om Sanda cerita seperti itu, saya harap teman-temanku jangan menganggap bahwa Om Sanda ini sombong. Karena Om Sanda tidak pernah sombong. Sombong itu kalau sesuatu yang diulang-ulang. Nah, ini baru sekali. Ya perlulah, orang itu perlu tahu. Masa Om Sanda diem aja gitu kan ya. Om Sanda ya harus perlu tahu lah sekali lah ya, dengan kualitas Om Sanda itu bagaimana. Oke. Sekarang kita kembali lagi ya, kembali lagi ke topiknya. Jadi kalau untuk burung muda itu, ingat betul bahwa berusahalah untuk memahami karakter. Kalau kamu beli burung, burung itu sudah jalan, nggak ada salahnya teman-teman. Kamu coba untuk mencari titik di mana enaknya, gitu lah ya. Ya kayak Om Sanda nih, mencari titik enak di Supersonic. Supersonic bisa main rapi, mainnya neken, dapat durasi, gaya dapat dan sebagainya. Ingat ya, yang nge-share sama Supersonic ini sampai hari ini teman-teman ya, sampai hari ini WA saya itu banyak orang tanya berapa minta Om Sanda untuk Supersonic. Selalu Om Sanda katakan nanti saja setelah mabung. Ya, setelah mabung, supaya kamu nanti kalaupun mau meminang Supersonic itu pas enak. Jadi nggak ada masalah yang katanya isunya nyabul lah, yang ini itu. Jadi sudah enak, tinggal pakai aja. Dan insya Allah lah, apa yang saya pegang, ya gitu. Ya dulu kayak Cililin ini juga nggak seperti ini teman-teman. Sekarang Cililin ini durasi, digoda bisa, diem di rumah juga bisa, ya bunyi sendirian juga bisa gitu. Ya jadi orang yang punya Cililin ini dulu, ini pasti kalau lihat YouTube-nya Om Sanda ini kan, juga kan sering lihat YouTube-nya Om Sanda. Itu pasti geleng-geleng, itu kok bisa loh burung diajak omong gitu kan. Ya itulah berkat kita coba untuk memahami burung gitu ya. Jadi cobalah kamu pahami burungmu. Kalau dirasa ya, maka orang itu yang kadang-kadang banyak gagal adalah orang-orang yang lupa atau dia terlalu larut dalam suasana yang burungnya tambah serem, dia lupa bahwa burungnya burung muda. Nah itu kamu harus tahu itu. Entah itu yang tadinya burungnya rusak atau burungnya rusak itu kan ada dua ya jalurnya ya. Rusak terus akhirnya dia itu nggak victor lagi, atau rusak terlalu victor gitu ya. Karena burung yang terlalu victor, yang kerjanya terlalu ini, akhirnya sampai jatuh-jatuh lah, ya dan sebagainya lah. Ada kasus cabul dan sebagainya, itu kan terlalu victor. Nah kalau rusak yang hilang victornya kan burung yang tadinya juara-juara sekarang diem-diem aja ya. Nah, digoda, digantangin, diem aja, matung lah, ngelowo lah dan sebagainya. Nah itulah perlunya kita pahami dulu burungnya. Kalau kamu cobalah untuk menjiwai burungmu itu dengan, oh perlu nggak ada perubahan di burung ini ya, seperti mana Om Sanda ada perubahan di kapan ngegantang si burung ya. Tentu kan Om Sanda juga harus cari dulu ya, nggak terus harus nebak, bukan dukun soalnya, harus cari. Pernah Om Sanda mainkan 2 minggu sekali, pernah Om Sanda mainkan selama 3 minggu, ini juara terus loh. Karena Om Sanda ini nggak ambisi, ya nggak terus setiap minggu. Karena Om Sanda akhirnya terus menemukan ternyata sewaktu 3 minggu ini digeber, ini kayaknya kurang bagus. Nah akhirnya setelah main dikondisikan 2 minggu lagi, enak lagi kan seperti itu. Akhirnya menemukan oh enaknya tetap di 2 minggu. Berarti beda dengan pemilik sebelumnya yang tadinya seminggu sekali kan begitu. Terus masalah EF yang tadinya EF-nya
77, sekarang itu EM-nya 55. Yang tadinya mandinya itu 3 hari sekali, sekarang mandinya 2 hari sekali. Gitu loh. Jadi ya perlu dicari. Dan kenikmatan tuh ada di situ, teman-teman. Ya, kenikmatan tuh ada di situ. Nikmatnya itu kalau sudah orang burung, dan tentunya kita sudah ada pemasukan loh ya, pekerjaan kita juga sudah ada. Ya, nikmatnya penikmat prosesnya seperti ini. Pulang kerja capek, walaupun capek karena cinta dengan burung ya tetap ngerawat burung. Gitu ya. Ya. Ya enggak? Nah, iya kata dia. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ngopi. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.